Niatnya sih mau spill soal pendeta cabul, malah dijauhin teman-teman Kristen. Inilah yang dialami influencer Shirley Cabing. Shirley cerita ini di akun Instagramnya @shirleycabing pada 10 Desember. Di awal video dia bilang, banyak orang nyuruh dia berhenti ngebahas soal pendeta cabul. Mereka minta saya nggak lagi nyebut kata pendeta, kata Shirley. Dia juga bilang sampai kehilangan teman dekat gara-gara berani speak up. Shirley merasa beberapa pendeta malah pura-pura nggak lihat soal kasus begini. Kenapa? Risih ya kalau ada pendeta ternyata cabul? Tanyanya sarkas. Merasa malu karena pendeta yang khotbahin firman Tuhan ternyata iblis. Lanjutnya, buat Shirley orang kayak gini justru harus diekspos supaya hamba Tuhan yang beneran bersih nggak ikut kena imbas. Shirley juga bilang tokoh agama yang kelakuannya bejat nggak boleh dilindungin. Videonya ditutup dengan pesan tegas, I won't be silent anymore. Shirley sendiri nggak sebut pendeta cabul yang dia maksud, tapi publik menduga yang dimaksud tuh adalah mantan suaminya, Hendianto Ujari alias Moses Hendy. Nama Shirley sebelumnya viral karena kasus KDRT yang dilakukan Moses. Moses ini adalah advokat, dosen, dan pendiri sekaligus pendeta AGC atau Amazing God Church di Sidoarjo. Rekaman CCTV dan video 26 menit soal kekerasan itu juga sempat tersebar dan viral. Shirley ngaku mengalami kekerasan bertahun-tahun selama pernikahan. Bentuknya lengkap, dari mulai fisik, psikis, sampai emosional. Bahkan selain KDRT, Moses tuh disebut pernah bugil di depan anak perempuannya yang udah dewasa. Shirley juga bilang Moses sering bermesraan dengan perempuan lain yang diduga asistennya. Karena itu Shirley melaporkan Moses ke Polrestabes Surabaya pada 9 Agustus. Tapi kasus ini berakhir karena kedua pihak sama-sama mencabut laporan. Soalnya Moses juga balik melaporkan Shirley dengan tuduhan KDRT. Kisah Shirley kembali ramai karena dia buka suara soal pendeta cabul. Bukan cuma tentang kekerasan rumah tangga, tapi budaya bungkam di komunitas gereja. Shirley ngaku dijauhin teman-teman Kristen setelah bahas soal ini. Fenomenanya sebenarnya sering terjadi. Kalau ada yang berani bongkar aib pemimpin agama, malah korban yang disalahin. Komunitas sering lebih sibuk melindungi institusi gereja daripada peduli kebenaran. Padahal tuduhannya serius dan butuh ditangani. Banyak jemaat takut kasus ini bikin gereja jelek. Padahal justru kelakuan oknumnya yang bikin gereja rusak. Keberanian Shirley buat bicara bikin dia rentan diserang. Korban sering dituntut diam demi nama baik bersama. Padahal diam-diam justru ngasih ruang buat pelaku. Gereja harusnya jadi tempat aman, bukan malah menyalahkan korban. Sikap pura-pura nggak tahu dari sebagian pendeta bikin masalah makin parah. Transparansi itu penting, bukan ancaman buat iman. Malah jadi bukti kalau gereja punya integritas. Kasus Shirley lebih dari sekedar drama rumah tangga publik. Ini soal gimana kita memperlakukan korban ketika pelakunya orang yang punya posisi. Juga soal pentingnya bukti, pendampingan hukum, dan dukungan untuk korban. Kasus ini jadi cermin besar buat komunitas agama. Apakah mereka membela kebenaran atau lebih nyaman tutup mata? Keberanian Shirley buat nggak diam harus jadi momentum perubahan. Biar gereja, aparat hukum, dan masyarakat lebih tegas soal kekerasan, terlepas dari siapapun pelakunya. Stop kekerasan terhadap perempuan.